Oke, lagi 10 menit saya baru tidur deh. Endang. Kau omong kau waktu masih protestan tuh kau, kalau persepuluhan yang kau kasih itu waktu itu untuk kasih janda miskin, mereka sudah kenyang atau tidak, mereka sangat bersyukur karena kau bantu mereka. Semua isi dompet kalau pas saya datang kan bawa isi dompet tuh Romo. Maksudnya kan lumayan banyak tadi. Pernah nih saya datang kan Romo. Jadi ini kesaksian ya. Iya Saya nggak kesaksian. mau bilang di gereja mana gitu. Tapi intinya gereja yang sebagai menyebut mereka sebagai warga kerajaan lah ya. Jadi saya datang tuh saya diginiin, Bu, kalau mau diberkati lebih banyak dan kemudian mau masuk surga itu ibu ada bawa uang berapa di situ dalam dompet, itu kasih semua ya, maka akan diberkati berlipat kali ganda gitu loh. Oh, mereka Jadi ayat ini ya Endang ini. Kita baca ayat ini, mereka pakai ayat ini. ya 2 Korintus 9 ayat 6. Mereka pakai ayat itu tapi tidak mau baca selanjutnya. Mereka baca ayat Camkanlah 6 sih. ini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Endang sebentar. Ayat selanjutnya mereka tidak mau baca. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Itu mereka Sebab tidak baca Endang. Cukup, Allah cukup, 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 cukup. Mereka tidak mau baca ayat itu. Mereka baca yang pertama saya. Yang tanam banyak, panen banyak. Oke Endang. Seperti waktu kamu masuk mereka bilang ada isi berapa di situ. Begitu kah? jadi bukan saya aja Romo. Jadi waktu itu saya juga ada sidang di Jakarta, ada kegiatan di Jakarta yang artinya kan saya beribadah juga kan. Terus saya sama salah satu direkturnya itu kata saya kebetulan dipercaya jadi manajer media waktu itu. Terus sampai di sana dia tuh sampai juga dia tuh direktur loh, maksudnya kan banyak uang ya di gini. Uh, adek ya sudah dikasih semua yang isi. Jadi sampai maaf ya Romo gini, aku sampai dalam hati sampai gini. "Ah, ini dalam jadi kayak akhirnya terhipnotis dengan itu kan Romo. Tapi setelah itu aku berpikir Romo. Jadi itu yang membuat aku untuk berpikir kok bisa gini. Jadi kayak nggak masuk akal aja. Jadi ada sekian Katolik sekian sebentar. sekian Endang sebentar. ya. Kanker. Kau tahu dari mana Katolik kumpul uang untuk pemimpin Vatikan? Kau tahu dari mana? Saya bintang Daud, saya tidak berbohong, ini nyata yang terjadi dalam hidup saya ya, bintang Daud ya. Teman-teman, Endang ini Protestan ya. Protestan yang Jadi masuk Katolik. saya Oke. saya tidak bohong ya, dan ini kenyataan yang Anak-anaknya terjadi. masih Protestan. Supaya Jadi teman-teman tahu. Silakan Endang. ya, jadi itu nyata ya, saya tidak berbohong, dan itu nyata ya. Kalau kamu komen di bawah, kamu tidak tahu, kamu nggak usah komen karena itu nyata. Saya diminta oleh salah satu PS ya, itu suruh untuk apapun yang ada, maksudnya yang kamu bawa sekarang itu kamu keluarkan semua untuk di apa namanya perpuluhan lah segala macam ditaruh. Jadi surga, dan itu waktu itu salah satu orangnya juga itu sampai kayak ini isi tabunganku di rekening nih sisa segini aku mau kasih deh gak itu. Jadi itu nyata saya tidak berbohong gitu loh. Ngapain saya berbohong, dan itu kenyataan. Ngapain saya bicara di sini kalau tidak nyata. Mungkin kamu yang yang di bawah yang lagi berbohong, mungkin kamu lebih baik ungkapkan apa yang terjadi yang sebenarnya aja deh. Jadi gitu. Endang, engkau mau Jadi tahu ibadah yang murni dan tak bercela di hadapan Allah, engkau mau tahu? mau Bayar persepuluhan atau kunjung siapa? Yakobus 1:27. Kanker, kau dengar baik-baik itu tuh. Protestan, pendeta-pendeta, kamu dengar baik-baik ibadah yang murni dan tak bercela di hadapan Allah. Yakobus 1:27. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
Makanya enak saya tanya, kalau engkau bantu, mereka yang membutuhkan, mereka akan menjadi doa bagimu ke hadapan Allah. Siap, Romo. Engkau akan menjadi terang. Engkau akan menjadi terang. Baca Yesaya 48. Coba 48. Coba 48 ayat 7 kalau tidak 58. 48 ayat 7. Baru Mau jadi sekarang terang, jangan lupa. Berarti 58 ayat 7. Kalau engkau mau jadi terang, Endang, jangan lupa Yesaya omong ini. Bahwa bagi rotimu kepada mereka yang lapar. supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Oke, itulah janji yang diberikan kepada mereka yang berbelas kasih. Yang melakukan tindakan belas. Doa-doamu. Dan engkau akan menjadi taman yang diairi. Begitu ya? Teman-teman, kalau kami bohong, karang cerita Endang ini Protestan. Anak-anaknya dalam proses jadi Katolik. Jadi jangan framing sembarang kalau dia omong karena dia punya pengalaman. Dan itu nyata, Romo. Itu nyata. Saya tidak berbohong. Saya tidak selamat kalau saya bohong. Saya kesaksian begini karena kejadian nyata dalam hidup saya. Makanya itu kenapa ketika saya ada di room sini, saya mendapatkan seperti kayak ada pelajaran-pelajaran. Kenapa saya naik? Karena ada banyak hal yang perlu saya pelajari. Sehingga saya bersyukur bahwa yang Romo sampaikan itu semua ada. Romo berbicara berdasarkan salah satu kerinduan saya terus hadir di room ini. Jadi kalau ada yang berbicara bohong, silakan kamu datang ke saya akan tunjukkan siapa PS yang suruh saya seperti itu. Jadi kamu tidak usah komen yang yang berlebihan bahwa saya berbohong karena kamu tidak tahu saya. Kalau memang kamu ingin tahu yang sebenarnya, kamu mengajarkan saya untuk berbicara tentang lidah saya, oke, ayo datang ke saya kasih tahu siapa yang menyarankan saya untuk mengeluarkan semua uang yang ada di isi dompet dan memberikan perpuluhan. Untuk itu apa ada saya Mama berbohong? Madonna juga, ada Mama Madonna juga seperti Ya, itu. maksudnya bukan saya Kalau aja, ada Romo. Mama Madonna, engkau dengar Kalau sini, engkau type dulu.
Supaya saya mau Kalau kasih mau naikkan kau Mama Madonna. sebenarnya Romo izin, bukan saya saja ya Romo. Ada banyak saudara-saudara kita yang punya kerinduan untuk mengetahui ini, kemudian mereka banyak bertanya-tanya kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tapi karena mereka sudah didoktrin seperti itu, sehingga mereka tetap melakukan itu. Tapi bersyukurlah biar mereka nonton di sini, biar jadi tidak menjadi satu beban buat mereka untuk mengeluarkan semua isi dompet atau mengeluarkan apa yang mereka punya semua. Nah, gitu. Tidak, Untuk saya berdoa, jambak Mama Madonna dulu. Iya, Pak Tar. untuk berdoa Karena kepada pengalaman Tuhan yang sama. untuk Oke. mendapat berkat dari Tuhan, tidak harus kita seperti itu gitu kan. Hidup yang menyarankan saya seperti itu, dan saya tidak itu. Jadi sampai waktu itu ada di dompetku sampai Rp500 pun sekian, pokoknya saya tidak mau bilang berapa rupiah, sampai Rp500 saya keluarkan untuk, karena kan diisi dompet semua harus habis di Romo. Terus ada dolar yang saya sayang itu Romo, karena itu buat hiasan. Saya bilang keluarin nggak ya gitu kan. Jadi nggak aku keluarin itu, saya pikir ya udah rupiah aja deh, sampai ada uang Rp500 di dompet itu saya keluarin semua. Saya tidak menjelekan ya, saya lagi tidak menjelekan proti, tapi saya memberikan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup saya, kesaksian. Itu kenapa saya bertanya. Jadi kalau kamu yang tidak percaya di bawah, itu urusan kamu ya kan. Iman kamu silakan. Tapi saya lagi belajar di sini. Dan kalau kamu pingin tahu, suruh saya keluarkan uang itu. Nah, sudah, biar daripada ribet kan, kamu datang aja. Mama Madonna juga isi dompet habis. Untung waktu bawa mobil, kalau tidak tahu pulang jalan kaki ke rumah. Mama Madonna. Mama Madonna ini. Mama Madonna 39 tahun. Semua itu. Iya memang begitu Romo. Itu Romo ya. Ya kita jadi serba salah Romo, mau ngomong ndak enak, tapi kalau ndak ngomong, ya maksudnya bukan mau jual-jual ya seperti begitu, enggak. Tapi memang benar itu Romo. Ya saya kan sudah alami, sudah pernah saya bilang ke Romo. Iya Romo, kayak kita itu Mama kayak Madonna ini dihipnotis gitu. 39 tahun, karismatik Pentecost. 39 tahun dan anaknya imam. Dan anaknya sudah imam, mama tua juga mati, masih yang tetap jadi karismatik. Pengertian itu. Ini nyata loh. Kesaksian 39 tahun di sana. Ada satu kesaksian dia pergi ke KKR itu, dia pun dompet habis, untuk bawa mobil, kalau tidak jalan kaki pulang. Ya itu Romo. Jadi kayak kita kayak semacam dibilang hipnotis juga enggak tahu ya Romo. Tapi akhirnya kita juga ya itu mengeluarkan seluruh isi di dalam tas itu. Kayak terhipnotis seperti begitu Romo. Rasanya oh iya ya kita harus ya memberi, kasih keluarkan semua, keluar semua, dibilang memang keluarkan semuanya ya, keluar. Begitu ya Mama, disuruh keluarkan semua, begitu ya Endang? Iya. Madonna, benar ya? Iya, benar begitu. Iya, Saya diam saja karena saya tidak punya pengalaman di sana. Oke. Iya, betul. Kalau Mama Ibu Madonna bilang itu betul. Maksudnya kalau kami pengalaman, kalau Ibu Madonna kan di KKR ya. Saya ini pengalaman langsung yang diarahkan Romo. Jadi kayak langsung face to face. Kalau Kakak Madonna mungkin mungkin di atas panggung ya, disuruh keluarin semua kan. Kalau saya langsung gitu loh. Atau gimana Ibu Madonna? Enggak, dia kan lagi ke KR, jadi lagi dia khotbah di atas, terus kemudian dia bilang begitu. Jadi kita yang di bawah ini yang lagi ngikut KKR itu ya
Ya enggak semua ya, tapi saya tuh kayak Iya, merasa kayak terhipnotis ya, bener ya Rom, kayak kayak terhipnotis terhipnotis begitu ya gitu. sudah. Saya keluarkan semua juga apa yang ada di dalam dompet, di dalam tas, pokoknya di dalam itu apa saja yang yang memang bernilai seperti duit yang apa ya saya kasih semua habis, memang ludes sama Sebenarnya sekali kalau nggak tinggal. sebenarnya kalau mau saudara-saudara di bawah bilang bohong ya, jaga lidah. Saya kalau kalau orang yang di bawah nonton, proti-proti yang nonton, mereka juga pingin naik dan pingin bersaksi sama, dan banyak yang mengalami seperti itu. Jadi Iya kalau banyak. kalau bilang berbohong ya, Anda silakan buat survei fakta terus by data, itu pasti banyak. By data deh, by data jadi kamu bisa tanya-tanya di orang. Ini Oh ya, PS loh. Charles bilang, pacar saya juga bilang katanya mereka ada uang janji iman. Ada ayatnya mana janji iman itu pakai uang? Iya, itu lain lagi Romo. Janji Oh, itu iman itu lain lagi. ada. Kemudian iya, buah sulung itu ada. Buah sulung juga Perpuluhan ada itu lagi. ada. Buah sulung ada Romo. Terus Buah sulung itu perpuluhan. bagaimana? Menurut saya buah sulung dari ternak dan hasil panen itu Jadi buah secara biblis sulung itu di dalam ya mama, ketika kita di dalam ketika dapat ulangan pekerjaan, misalkan 18 saya baru ya mama don sebentar. Di dalam ulangan di dalam imamat ya imamat 18 buah sulung itu diberikan kepada orang Lewi. Sulung hasil panen dalam bentuk binatang dan hasil tanah itu diberikan kepada orang Lewi karena mereka bertugas di kemah suci. Selain persepuluhan buah sulung itu menurut di dalam kitab suci itu diberikan kepada orang Lewi. Tetapi yang aneh betul, makanya mereka ini orang Kristen atau orang Yahudi. Ya mama, lanjut dulu, buah sulung. di DC ada yang mau naik katanya mau sharing buah sulung. Iyo, siapa tante? Nama siapa? Namanya siapa? Ya, tadi di atas nih dia baru tapping tapi cepat sekali saya nggak Nama bisa siapa? baca. Siapa nama? Tulis, coba typing. Coba ulang typing supaya lagi. Type. Roslyn. Marina. Mama Chan. Marina. apa ya tadi? Minta Marina, sekali minta dulu. soalnya. Teman-teman Katolik kalian tahan dulu. Kita butuh yang mantan Protestan yang beri kesaksian tentang barang ini. Oh, privat ya. Marina, engkau minta naik dulu. Oke, lanjut mama. Jelaskan buah sulung yang kalian mengerti. Oh, Jadi buah sulung itu mereka tuh kalau kita orang baru gitu loh, Romo, terus baru masuk misalkan terus kerja, dapat gaji, seluruh gaji itu harus diserahkan. Seluruh? Iya, semua gaji misalkan 1 juta, 5 juta gajinya, 5 juta itu harus serahkan ke sana. Itu buah sulung katanya. Romo ini ada juga, saya boleh gabung penasehat FKTB itu Romo? Penasihat FKTB. Oke, kita naik tidak. Kalau dia Protestan ya silakan. Juga tidak omong juga di sini tidak apa. Oke, Mama Dona. Oh, buah sulung tuh. Ya, sebentar. Mama Madonna. Saya kan pernah bicara ke pater saya itu pernah jadi turis. Tahan dulu. Selesaikan Mama Madonna baru ke Soe. Kalau tidak nanti tidak tahu siapa yang ngomong. Mama Madonna sudah selesai. Iya, begitu Romo. Buah sulung itu seperti itu. Oh, oke. Kita ke Soe. Tak di room ini juga. Ya, jadi intinya itu buah sulung itu membebani sekali. Karena kenapa? Total gaji kita jadi gini, 12 bulan, 1 bulan pertama itu harus semuanya total diberikan. Tidak boleh ada sisa satupun. Semua, Pater. Semua. Dan nggak tahu. Jadi intinya itu dalam bentuk uang? Uang, Pater. Justru karena uang. Buah sulung itu hasil tanah dan hasil ternak. Betul. Itu dari Pater jelasin saya baru tahu. Tadinya saya pikirnya itu ada kali ya di Alkitab. Saya juga nggak ngerti kan. Berarti hasil ternak, hasil panen, tapi tidak serahkan dia punya induk. Jadi kamu gaji semua kamu serah.
Jadi Berarti gini kalau Pastor, gaji kalau saya 20 juta itu yang diserahin. Ya, betul. Sekarang betul. begini, kasusnya begini. Iya, Sekarang Sebentar, kasusnya sebentar, begini. teman-teman. Ide saya kita jangan terlalu potong. Biarlah Soe omong. Karena kalau kita potong ini macam kita yang Protestan yang beri kesaksian. Oke, Soe lanjut. Jadi case-nya seperti ini, kan kita setiap awal tahun itu isunya gini, kalau setiap awal tahun itu kadang-kadang kan ada bonus dan segala macam, Pater. Itu kan kadang-kadang di awal tahun itu, karena saya nggak di Indonesia waktu itu, jadi saya otomatis kan ngikutin yang dari luar, kan luar itu biasanya akhir tahun ya. Nah itu gede sekali kan dapatnya. Kalau gede sekali, itu saya harus ngasih, dan itu kalau saya ngasih, itu rasanya bengek banget gitu loh. Dan kalau nggak keluarlah ayat-ayat yang menyatakan bahwa begini. Saya beban sekali, terus terang aja saya sangat terbeban di situ. Jadi saya nggak tahu kalau teman-teman kayak Endang sama Madonna itu mereka kan nggak tahu ya langsung suruh buka dompet kan. Kalau di saya tuh nggak kasar gitu, tapi itu didoktrin dari atas, dari mimbar. Jadi kalau nggak ngasih ya terus. Kalau Anda masih ke gereja itu akan terus dapat, terima itu terus, ultimatum itu. Oke, Soe. Sekarang kita lihat kitab suci apa yang dikatakan tentang buah sulung. Bantu dulu Keluaran ya. Peraturan mulai dalam Keluaran. Ketika ada imamat, sudah mulai imamat Harun dan Lewi, mulailah dari pemberian buah sulung. Tapi buah sulung itu apa di sini? Dalam bentuk uang atau dalam bentuk hasil tanah dan hasil ternak. Kita bantu di Keluaran kalau tidak salah 23 ya, 23 ayat 18 19. Coba 19 18 kalau tidak salah. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. 19-nya. Kau 18 19 kan? Itu 19 dari Pater. Itu bawa buah sulungnya ke rumah kemah suci, Ke rumah ke tempat Tuhan, suci, ya. ke rumah Tuhan ya, kemah suci atau kemah pertemuan. Sekarang bilangan 18 ayat 12 ya, 12 18. Oke. Bilangan 18 ayat 12. Untuk siapa buah sulung itu? Tadi ingat bahwa buah sulung tadi hasil tanam dan semuanya. Oke, bawa ke rumah Tuhan, kemah suci. Tetapi nanti untuk siapa? Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. 13-nya bawa kepada siapa? Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan adalah juga bagianmu. Tetapi orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Siapakah mereka itu? Imam Lewi, Harun, bukan pendeta. Jadi, Soe, sekarang kau mengerti, buah sulung itu hanya ada di Perjanjian lama. Perjanjian Lama, dan itu untuk siapa? Untuk orang Yahudi. Di dalam Perjanjian Tuhan. Baru, Yesus Untuk adalah iman. buah sulung. Yesus adalah Iya. buah sulung di dalam Perjanjian Baru. Buat apa lagi kasih buah sulung? 1 Korintus 15 ayat 20, Yesus adalah buah sulung. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Namanya primisia, sulung. Yesus 2 ayat 15, buah sulung. Itu orang Yahudi punya peraturan. Sebab Baca. dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya.
Cukup. untuk Segala perintah dan ketentuan dibatalkan oleh Yesus dengan kematiannya di salib. Makanya pertanyaan saya, Bu Badona, Soe, Enak, mereka mempraktikkan buah sulung, persepuluhan, janji iman. Mereka ini orang Yahudi. Itu mereka pakai, tapi orang Yahudi mendoakan orang mati, mereka bilang tidak. Orang yang punya Gehenna, yang Katolik bilang purgatorium, mereka bilang tidak. Tetapi persepuluhan janji iman, buah sulung mereka ambil dari Yahudi. Kan jadi lucu. Yang ini dipakai, yang itu tidak. Bagaimana? Oke, penasehat. Tadi engkau minta naik, minta maaf. Ya, selamat siang Romo. Oh, Selamat ini siang ibu, saya semuanya. pikir bapak. Ya, Romo. Saya mendengar bahwa Protestan bilangnya mengeluarkan semua isi dompet ya. Tapi saya tuh asalnya dari Protestan. Mereka Saya punya tuh pengalaman berpikir pribadi, ibu. Mereka punya Iya, pengalaman. Mereka ini mantan-mantan Protestan yang sekarang Katolik. saya juga mantan Protestan, Romo. Ya, oh, Tapi engkau saya Katolik tidak sekarang. Iya, saya tidak pernah Oh, mengalami seperti itu. Atau mungkin tidak. kami beda-beda kampungnya. Ya, dan beda denominasi. Beda Itulah denominasi kan. mungkin. Beda geng kita. Ya, Beda-beda kakak. mana? Jadi kalau Beda. yang Halo. Kita saya kita beda bertiga dengan beda yang semua. Islam. Protestan ini karismatik loh, Protestan karismatik. Ya, betul. Oh, Ini bukan mungkin Protestan yang Protestan kan denomnya banyak. iya. Oh, Di iya. Indonesia ada 400. Mau ikut yang mana nih penasehat? Ada 400. Saya tidak tahu. Cuma saya kecil ya ikutinnya di situ ya. Disitulah yang saya ikutin orang tua. Iya. Jadi Ada Kalau di persepuluhan. Katolik, Ada persepuluhan. kalau untuk persepuluhannya memang ada kotaknya. Tapi itu sukarela. Persepuluhan. Ada janji iman. Tidak ada. Buah sulung. Kalau untuk buah sulung itu seperti tahun-tahun seperti bulan panen itu, tapi itu dari sukarela, dari pribadi kita mau bawa tidak gitu. Tetapi di perjanjian baru tidak ada buah sulung. Tidak ada persepuluhan. Kalau itu saya kurang paham karena waktu itu mungkin namanya mungkin anak-anak ya, jadi kita hanya Mungkin ikut-ikutan. engkau anak-anak. Engkau sudah berapa tahun jadi Katolik? Sudah sekarang 12 tahun Romo. Pas kau lupa semua, biar su. Di Katolik ada janji iman, ada buah sulung, ada persepuluhan. Tidak ada Romo. Begitu ibu. Oh, kalau tidak bawa disindir-sindir ya, Soe. Partner. Justru itu yang bikin stres kan, karena kan bawa ayat di depan, sementara kita duduk di bawah kan, kita dengerin kan mereka itu kan nggak seperti kita kan benar-benar udah menyiapkan bahwa kita itu menyambut tubuh dan darah Yesus, itu enggak, mereka memang sebulan sekali, dan kalau kita disindir. Kalau dia nggak sindir, itu ada usher-nya atau yang nyambut tamu itu yang suka kuping panas sama pantat juga panas di situ, terus terang aja. Diingatkan. Disindir, Pater. Kalau diingatkan mungkin kita langsung gitu ya. Disindir terus. Iya, karena mereka ada catatannya, Pater. Bahwa Anda Ada sudah catatan, gini. ada catatan. Mereka pasti punya catatannya. Jadi walaupun Begitu. dia Kerja ini kan ada Protestan. Saya sering ikut beribadah di situ, tapi setelah saya tahu kok perasaanku kok disindir terus, mending aku nggak
langsung gitu. Jadi kita kayak gimana gitu. Soe, tahan dulu, Soe. Oke. Bagaimana? Disindir bagaimana? Maksudnya di saat khutbahnya kan Di ada saat khotbah, Romo. khutbah. Jadi sementara khutbah itu disindir suami saya. Jadi suami saya ini dia Katolik asli, di kampungnya tidak ada Protestan. Jadi dia bilang gini, kenapa kau ajak saya ke sini? Baru orang kayak nggak ada perasaan dengan saya dan sindir saya gitu. Aku bilang ya udahlah, terserah, mau gimana kan. Aduh, tapi kalau di kampung saya itu tidak pernah kayak gitu. Harus wajib bayar ya. Ini perpuluhan. Jika tidak berkatmu tertutup bla bla. Gitu. Yang tidak membayar, ayo belajar taat. Rasain loh. Saya nggak cuma Mampus. itu aja, Mbak Madoda. Saya nggak cuma itu aja. Semua penghasilan kamu, semua rezeki kamu akan dimakan oleh belalang pelahap, belalang pelompat, belalang. Semua belalang disebutin di atas. Ya, Jadi saya sering dihotbahkan dengar gitu sindirannya di dalam khotbah, Romo. Jadi kita kan yang dengar merasa, aduh, saya juga belum bayar ya. Ya, saya bayar lah. Daripada nanti ngoceh Beban terus mental nanti. jadinya, Mbak Tata. Beban Baru nanti mental. kalau ada tamu datang, ada tamu misalkan pendeta tamu gitu, pendeta dari luar, oh tambah, disampaikan. Ada yang belum bayar, dibilang lagi sama tamunya, memang itu tambah ditagih. keras lagi ngomongnya. Itu ditagih perkak kalau seumpamanya seperti saya ini kerja di perusahaan, gaji HK itu per hari itu berapa, jadi seumpamanya 150 gitu. Nah, setiap per orang harus yang HK satu hari itu harus dikasih gitu. Tapi itu ditagih setelah habis gajian. Pater masih mute, Pater masih mute. Eh, itu mau nggak mau ya ditagih datang ke rumah. Jadi ya mau Ke nggak rumah? mau harus iya. Saya lihat yang Protestan yang sudah ngikutin kan, adik saya masih ada Protestan. Jadi setiap kali nagih aku kayak kasihan adekku. Aduh. Saya waktu itu ingat Mbak Endang pernah cerita, karena kan dia kan nggak punya gaji ya, dia kan punya income total. Saya pernah beribut dulu waktu itu dengan PS-nya, karena saya tanya itu gimana kalau kita kan kalau bekerja kita udah pasti ada gaji, tapi kalau kita berusaha itu kan belum tentu itu menjadi keuntungan yang masuk ke kantong kita. Digampanginnya begini, Pater. Ya udah hitung aja penghasilan kamu itu selama sebulan untuk perpuluhan ya. Langsung potong 10%. Saya bilang bisa rugi bandar dong, bisa bangkrut dong kalau begini hitungannya. Ambil semua. Jadi Kakak Nona penasehat bukan dia todong isi dompet, tapi dia bilang apa yang ada, yang kamu bawa. Artinya yang kamu bawa itu kan yang ada isi dompet saya semua itu harus tidak ditodong, tapi secara tidak langsung itu menodong Kakak. Begitu. Jadi isi dompet artinya yang saya datang ke sana kan itu dikasih semua. Jadi biar diberkati gitu loh. Jadi biar pemahamannya tidak salah. Artinya kan saya bawa dompet, buangnya ada dalam dompet, otomatis yang ada di dalam dompet saya harus kasih semua gitu loh. Terus Kak Endang, setelah dikeluarin diberkati dikembaliin gitu.
atau tidak? Jadi prinsipnya mereka analogi Romo, ada Romo, sederhananya atau secara logika kalau kita paham ya. Jadi ketika kita ngasih semua nanti jadi dengan keyakinan mereka bahwa akan dibalas semua dan itu akan menjadi masuk kerajaan surga dan diberkati gitu loh maksudnya. Jadi paham dong. itu Jadi paham dong Intan kakak penasehat ini kalau terbuka. Jadi bawa ayat juga. Kalau ya kita jadi beri bawa ayat tingkap langit dan pada kita Malaikat berapa mengalir Pak dari kita surga. ingat ya Pak? ya ya. Tahan Maliaki. satu dulu. Malaikat 3 ayat 7 sampai 10. Iya. Romo. Saya bantu langsung ke kalau kamu tidak beri di ayat 9 10-nya langsung. Malaikat 3 9 10. Baca dari ayat 5. Baca dari 5 supaya mengerti kenapa kamu kena kutuk. Karena kamu tidak bayar persepuluhan dan persembahan yang lain. Exactly. Gimana nanti menghakimi? 7 sampai 10 dulu. Sejak persembahan khusus. Oke, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Lanjut. Kalau kamu tidak bayar, kalau kamu tidak antar ke tempat suci ke kemah suci atau bait suci, apa yang terjadi? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Persepuluhan itu ke dalam rumah di rumahku. Tahan Dan dulu. uji Supaya ada persediaan makanan atau uang di situ. persediaan makanan, Patar. Makanan. Oke, lanjut. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan berkelimpahan? Aku akan menghardik kamu, belalang. Aku akan menghardik bagimu, belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Oke, Firman. tahan dulu. Engkau tahan satu dengan kertas. Ulangan 26 ayat 12. Siap. Oke, yang pertama, siapa yang akan memperoleh 4 golongan yang akan memperoleh persepuluhan? Tetapi persepuluhan itu diserahkan dalam tahun keberapa? Dan itu adalah hasil dari apa? Silakan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, Tahan di situ. engkau sudah Tahan dulu. Endang, Madonna, penasehat, Zoe, ingat bahwa persepuluhan itu diserahkan ke bait suci pada akhir tahun ketiga. Yang kalian persepuluhan di kampungnya kalian punya denominasi itu tiap hari apa? Tiap minggu apa? Tiap Tiap bulan. bulan apa? Tiap suci di sini pada tahun ketiga, baca kembali. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu,
maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Artinya dalam tahun keberapa? Tahun persembahan persepuluhan? 3, akhir tahun ketiga. Akhir tahun ketiga. Ini penting. Untuk siapa saja? Lewi, orang asing, anak yatim, janda. Janda. Diulangi kembali dalam ulangan 14. Dalam ulangan 14, 28, 29. Diulangi kembali. Dijelaskan lebih spesifik bahwa akhir tahun ketiga. Bukan tiap bulan. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam Hasil apa? hasil tanahmu. Uang? No, enggak ada di Hasil sini. tanah. Hanya 2 kelompok yang antar persepuluhan. Peternak dan Petani. petani. Yesus tidak antar persepuluhan karena ayahnya Yosef tukang Tukang kayu. kayu. Para rasul tidak bayar persepuluhan karena mereka adalah Nelayan. Jangan kau tambah-tambah lah. Yang tidak dalam kitab suci kamu pasang. Jadi kesian. Lanjut. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik Lewi. Maka orang Maka. Lewi. maka Imam Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam usaha yang dikerjakan tanganmu. Supaya 4 golongan itu makan dan menjadi Kenyang. Berapa anak yatim dari kenyang di Protestan? Berapa janda? Berapa orang asing datang makan persepuluhan yang ada di dalam denominasi Protestan? Kesian. Yang tidak dalam kitab suci, kamu pasang seolah-olah itu ada dalam kitab suci. Yang tidak ada dalam kitab suci, kamu pasang seolah-olah ada. Yang ada, mana? Kesian. Kasihan ya. Mana? Pendeta, kamu ada hak persepuluhan, ambil dari mana? Kamu bukan Imam Lewi kok. Oh ya, kami kan perjanjian baru. Kamu juga bukan Imam Ritus Melkisedek. Sedangkan Ritus Melkisedek, imam-imam Katolik punya hak persepuluhan tapi tidak tuntun. Karena imam-imammu punya hak. Karena mereka menerima persepuluhan. Karena mereka adalah imam-imam Ritus Melkisedek. Seperti Abraham menyerahkan persepuluhan tinggi. Tidak ada. Salve Romo, selamat pagi. Tauriel, ini juga Romo, Protestan. Silakan Ya. Protestan, Romo, saya Tauriel. izin pamit dulu, saya lagi masih kerja ya Romo. Iya Nona, oke terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Oke. Siang. Siang Ibu. Saya juga ada beberapa menit harus turun karena semua tidur juga. Oke, Tauriel silakan. Besok pagi Ya, jam kalau- 5.30 bangun masak pagi ini gak jadi teman-teman. Ya kalau saya sih yang dikatakan teman-teman semua benar semua Romo, karena saya udah keliling-keliling denominasi gereja Protestan juga ya, lama juga di Tiberias sama kayak Bu Madonna sepertinya. Nah Wow. itu memang itu perpuluhan itu nggak dipaksakan tetapi ditakut-takuti Romo. Jadi kalau ada Ditakut-takuti? umat yang ya ditakut-takuti, ibaratnya kalau yang nggak ngasih nanti yang akan hartanya akan dihabiskan oleh belalang pelahap, itu pasti. Dan seringkali pendeta itu memantaskan diri untuk menjadi contoh dan menerima perpuluhan itu.
hanya ada ketika ada amplop yang berisi perpuluhan, itu yang ingin memberikan perpuluhan harus angkat supaya orang-orang yang lain tuh, umat yang lain melihat, terus memotivasi juga, lalu didoakan kalau ini perpuluhan ini akan dibalaskan 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat oleh Tuhan, seperti itu. Nah, kalau ayatnya nggak ada ya kita memang nggak ngerti ayat sebagai umat karena nggak diajarin ke situ, Romo. Makanya saya berkali-kali terima kasih untuk pengajaran di Romo ini, juga sama teman-teman Katolik yang selalu mengajarkan ini loh ajaran Alkitab yang benar gitu. Kalau dibilang kasihan sekarang juga sebenarnya saya kasihan sama teman-teman yang masih di sana, saudara-saudara juga masih yang di gereja sana, saya kasihan, tapi balik lagi ya mau belajar apa enggak, itu aja. Makasih, Taurian Romo. itu Injil kemakmuran. Mereka selalu pakai itu Markus 10. Ya, Markus 10 ayat 28-29 kalau tidak salah. Yang memberikan semuanya, ladang, istri, anak, semua akan menerimanya 100 kali lipat di sini dan juga di sana. Rusak. Iya betul, Romo. Ya itu juga Baca ini saya. buah sulung juga dipaksakan, nggak dipaksakan secara literal, tapi ditakut-takuti, Romo. Karena pendeta Kita seringkali baca ngomong, ayatnya ini dulu. lihatlah saya. Ini ayat yang Ya, oke. kau jelaskan tadi, ayat ini Markus 10. Setiap kali sebut ayat tolong dibaca. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Ayat Jawab 29. Yesus, Sekarang jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Tidak, Dan itu yang bagian ini mereka tidak baca. Sekalipun disertai dengan penderitaan dan penganiayaan. Berapa pendeta yang menderita? Berapa martir? Bukan kepada para pendeta Taurian. Engkau bisa mengerti. Paham, mengerti, Romo? Mengerti. Kesian. Lanjut. Seringkali pendeta memantaskan diri untuk menjadi contoh dan bilang bahwa lihatlah saya ini menjadi pendeta pun tetap ngasih perpuluhan dan ngasih dengan jas mentereng dan kekayaan yang mentereng. Maksudnya itu kan jadi motivasi buat umat, Romo, untuk mengikuti cara hidup, pola pikir seperti itu. Ternyata salah sekali semua. Niat untuk belajar susah banget, tapi saya akhirnya bisa balik ke masuk gereja Katolik sekarang, bersyukur sekali gitu. Pater, izin, itu Hanso ada request itu, Pater? Siapa? Hanzo. Tidak penting orang dia pergi belajar dia pun pendeta. Tidak guna di sini. Iya, nggak usah. Orang-orang seperti Tumben, itu, orang makanya sakit tumben. itu, sakit doktrinal, tidak usah repot dia di sini. Makanya Dia sudah dia. dari berapa hari mau minta naik. Iya. Saya sudah syarat, sudah 2 kali dia pernah naik. Saya sudah kau minta kau punya kamera dibuka. Tapi kunjung kau punya Di rumah room saya aja dia. di sini. Sebentar. Itu di room saya aja dia. Ya di nanti room saya biar kau urus diceritain. itu pasien di rumah. Iya, pasien Ini saya. orang mau belajar. Yang pasien-pasien itu pergi ke rumahnya Lang. Oke. Janji iman bagaimana ini? Tadi kan buah sulung. Janji iman yang bagaimana ini? Tidak tahu, tidak
Lagi. Hanso kau pergi belajar kau pendeta supaya kau lebih pintar di sana. Dengan Malikil kau punya teman dan kau pergi belajar di sana. Di sini susu 2 kali saya beri kesempatan kepada engkau. Supaya nanya di sini untuk buat polemik, cari eksistensi bahwa mereka itu ada, tapi tidak guna di sini untuk belajar. Oke teman-teman. Ada lagi di sini yang Protestan dulu. Yang bisa turun satu dulu. Saya turun Romo, gantian dengan Peter. Jen ada arts, engkau punya sinyal ini parah sekali. Jadi dia hanya terus. Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak Saya Tuan. dari kota perbatasan. Oh, Om Tuan, Pagi, selamat. Opa. Kafe. Salam dari kota perbatasan Indonesia dan Timur Leste, kota Atambua. Di Ngeri sini sekali. banyak orang yang sering juga ikuti penjelasan katekese dari Pastor Henry, dan kita merasa beruntung Pater Herodae karena justru itu yang kita perlukan penjelasan ini. Saudaraku Pater Hero, teruskan pembicaraan, kasihlah kalau yang negatif abaikan aja. Kita mewartakan sabda Allah seperti yang dia dan mengatakan bertindaklah baik pada waktu yang baik maupun pada waktu yang tidak baik. Jadi kehadiran saya di sini di bidang hukum, saya melihat penjelasan dari Kafe, saudara saya ini sangat membantu, dan Kafe teruskan. Saya dengar ada beberapa kata yang seperti nada kecewa dan saudara-saudara yang Protestan, biarkan aja. Terpenting katakan hal itu dan jelas, dan mereka mau terima atau tidak, kita mewartakan